Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi bersama saya, Dewi Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sindang Jaya, Ibu Ida Rosidah, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosidah, Kepala Sekolah SDN 1 Sindang Jaya, yang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Pangandaran. Sekarang ini saya ingin memaparkan tentang dilema etika terkait kebijakan disiplin positif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Apakah waktu sekarang Ibu longgar? Alhamdulillah sedang. Saya bisa melakukan wawancara dengan Ibu. Langsung aja mungkin Ibu ya. Iya. Pada uraian kasus yang akan Ibu paparkan. Oh iya, boleh. Terkait dengan dilema etika yang hanya sebelumnya, ternyata di sekolah saya juga saya menemukan ataupun mengalami hal seperti itu. Terkait dengan kebijakan yang saya dapatkan sebagai implementasi dari sekolah penggerak, yaitu adanya disiplin positif. Iya. Secara selama ini kita mengenal kedisiplinan di sekolah itu dengan adanya peraturan ataupun tata tertib. Iya. Nah, peraturan tata tertib itu tentunya ada punish and reward, ada hukuman dan juga penghargaan atau imbalan. Sementara sekarang kita ini dituntut untuk menerapkan disiplin positif, di mana tidak ada lagi yang namanya hukuman. Jadi kita memperlakukan anak itu agar anak memiliki karakter positif dengan adanya disiplin positif. Ternyata setelah ilmu yang saya dapatkan dan saya implementasikan di sekolah, terdapat beberapa kendala atau tantangan, sehingga itu merupakan sesuatu yang dilema juga, mungkin inilah yang disebut dengan dilema etika, ya. Jadi di salah satu sisi saya memang setuju dengan disiplin positif karena itu merujuk kepada pembangunan karakter yang positif bagi peserta didik, di mana selaku muslim, ya, karena di sini 100% muslim, itu merujuk kepada tingkah laku, etika, adab yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di satu sisi kebiasaan dan mindset masyarakat, termasuk di dalamnya adalah guru, bahwa untuk mendisiplinkan peserta didik itu kita membutuhkan ketegasan dalam arti mungkin adanya hukuman dan penghargaan bagi pelaku. Nah, itu merupakan sesuatu yang dilema bagi kami dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi seperti itu ya Bu uraian kasusnya. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masuk rujukan moral? Untuk mengidentifikasi tersebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah ketidakpastian nilai. Nah, ketika tindakan yang diambil memiliki konsekuensi yang tidak pasti dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Nah, misalnya untuk menyelamatkan beberapa kepentingan atau kebijakan, maka kita mengorbankan satu kebijakan seperti tadi, ya. Ada beberapa kebijakan untuk pemerintah, tetapi ada yang harus kita jalankan, tapi ada satu kebijakan yang harus kita tinggalkan, walaupun itu memang sebenarnya masih dibutuhkan di sekolah. Dan tadi dikatakan itu adalah dalam meningkatkan kedisiplinan. Terus yang selanjutnya adalah konflik nilai. Nah, ketika nilai-nilai yang berbeda saling bertentangan, misalnya ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
gitu ya, atau berbicara itu berseberangan atau berlawanan atau versus melindungi privasi individu. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, tapi di situ bertentangan dengan privasi seseorang, yang kita tidak boleh mengatakan seseorang ini seperti ini karena mereka memiliki hak individunya. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada beberapa hal yang yang saya lakukan, di antaranya adalah menganalisis kepentingan. Jadi pertama, memahami dengan baik apa yang menjadi prioritas dan bagaimana setiap kepentingan itu berkontribusi pada nilai-nilai kebajikan. Jadi mana yang kepentingannya lebih banyak atau lebih dibutuhkan, itu yang mungkin nanti menjadi sesuatu yang saya ambil sebagai suatu kebijakan. Kemudian juga konsultasi dengan orang lain. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, mendengarkan, berarti kita mendapatkan referensi untuk kita bisa mengambil keputusan, cara pandang yang lebih baik mungkin ataupun lebih banyak, sehingga keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu lebih tepat ataupun lebih baik untuk kemajuan gitu ya. Kemudian juga mempertimbangkan konsekuensi dari kemungkinan kebijakan ataupun tindakan yang kita ambil, itu setiap kemungkinannya itu konsekuensinya apa? Apakah lebih baik yang ini ataupun yang mana gitu. Kemudian juga prinsip etika dan nilai. Nah ini prinsip etika dan nilai ini sesuai dengan yang saya anut, yang kita anut. Itu artinya bahwa harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik secara umum, baik itu menurut agama, baik itu menurut norma yang ada di masyarakat, ataupun kode etik kita sebagai pegawai ataupun sebagai pendidik. Yang selanjutnya adalah kita ke solusi kompromi. Jika memungkinkan gitu ya, solusi untuk kedua hal yang kita putuskan itu bisa tidak dua-duanya tetap dipertahankan sehingga adil untuk keduanya gitu. Jadi satu kebijakan bisa dipakai, yang satu lagi juga tetap bisa dijalankan kalau memungkinkan gitu. Nah kemudian setelah itu pada akhirnya saya akan melakukan refleksi secara mendalam. Kenapa seperti itu? Karena dengan merefleksi berarti merenung, mempertimbangkan semua faktor yang tadi saya sebutkan, sehingga saya bisa mendalami latar belakangnya, kemudian karakteristiknya, sehingga terkait kebijakan itu, sehingga nanti didapatkan hasil kebijakan ataupun keputusan ataupun tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut dan juga tujuan, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada skala prioritas ya Bu ya untuk penyelesaiannya, kemudian tetap kita berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kita melakukan analisis situasi. Ya, jadi saya memahami situasi secara mendalam, mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat, orang-orang yang terpengaruh, dan juga konsekuensi dari setiap tindakan ataupun keputusan yang nanti diambil, yang mungkin diambil. Selanjutnya adalah konsultasi dengan orang lain ya, tetap ya. Bagaimanapun kita membutuhkan masukan untuk memperkaya pemikiran kita, ide-ide kita, sehingga nanti apapun keputusannya itu berdasarkan dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya juga merujuk kepada prinsip-prinsip etika yang saya anut. Apakah prinsip itu yang relevan dalam situasi ini, misalnya keadilan, kebenaran, kemudian
kalau ini berhubungan dengan peserta didik, mungkin ya apa yang lebih dibutuhkan ataupun yang lebih mereka inginkan sesuai dengan karakteristik mereka di zaman yang sekarang gitu. Kemudian juga berpikir kemudian selanjutnya bagaimana konsekuensinya gitu ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan ini, konsekuensinya apa untuk di masa yang akan datang, kedepannya seperti apa gitu. Apakah ini berpengaruh kepada individu, kepada keseluruhan dari satuan pendidikan ataupun peserta didiknya atau GTK-nya, atau mungkin justru secara keseluruhan tentang dunia pendidikan gitu. Kemudian yang selanjutnya tetap adalah ada satu kesempatan bagi saya tetap untuk bisa berkompromi. Artinya kalau memang kebijakan itu bisa dipakai kedua-duanya, dipadu-padankan, kenapa enggak? Jadi ada kompromi untuk itu, karena tidak ada untuk dilema etika ini tidak ada istilahnya benar atau salah ya, tapi lebih tepatnya kita menggunakan yang mana gitu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga kebutuhan gitu. Kemudian tentunya saya mengambil keputusan dengan integritas dan bertanggung jawab. Saya berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Tentu saja yang saya yakini itu adalah yang sesuai dengan norma agama, norma yang berlaku di masyarakat, kemudian juga kode etik di mana saya di mana profesi saya bekerja, yaitu sebagai seorang Ya, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang efektif adalah pertama saya melakukan refleksi mendalam. Jadi saya mengambil waktu untuk merenung dan mempertimbangkan nilai-nilai, kemudian juga prinsip, konsekuensi dari setiap tindakan. Refleksi mendalam ini membantu saya memahami implikasi dari tindakan yang saya ambil di jangka panjang. Kemudian juga saya melakukan konsultasi kepada orang lain, baik itu teman yang seprofesi, kemudian juga atasan yang istilahnya paham dengan terkait ini, atau mungkin bahkan orang yang profesional di dalam hal ini seperti itu. Karena pendapat orang lain itu dapat memberikan wawasan yang berharga. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita semakin banyak, maka akan semakin banyak juga ide yang dikeluarkan. Nah, kemudian juga mempertimbangkan dampak sosial. Bagaimana nanti keputusan saya ini mempengaruhi orang lain, masyarakat secara keseluruhan. Jadi pertimbangan ini membantu saya mengambil tindakan yang cukup bertanggung jawab. Kemudian memahami konteks. Jadi setiap situasi memiliki konteks yang unik ya. Nah, saya berusaha memahami latar belakangnya, kemudian norma, nilai-nilai yang berlaku dalam situasi tersebut. Nah, kemudian juga saya melakukan prinsip kepada diri saya sendiri bahwa jangan takut bertanya, apalagi kita itu pembelajar sepanjang hayat, jadi tidak ada hentinya ilmu pengetahuan itu. Jadi tidak semua kemampuan kita miliki, maka sebaiknya ketika kita merasa ragu, kita tidak perlu takut untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, lebih kompeten atau lebih profesional. Mungkin seperti itu ya. Jadi melakukan refleksi ya Bu, ya, dan berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Iya. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya alami ya dulu diantaranya adalah konflik nilai. Terkadang nilai-nilai yang kita anut itu saling bertentangan. Misalnya antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Kemudian memilih di antara dua nilai yang sama-sama penting itu bisa menjadi sebuah tantangan.
yang ini penting, yang ini juga penting gitu. Tapi dan itu yang membuat timbulnya tantangan itu di situ gitu. Jadi keduanya mengandung nilai kebajikan. Kemudian kepastian. Nah, ini juga merupakan tantangan. Kita seringkali tidak memiliki informasi yang cukup gitu atau yang lengkap dalam memilih atau menentukan tindakan kita. Nah, ketidakpastian tentang konsep tindakan dapat membuat pengambilan keputusan itu terasa lebih sulit gitu ya. Yang selanjutnya adalah tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini juga terkadang kita merasa tertekan gitu, dari adanya norma sosial atau harapan dari orang lain yang ini bisa mempengaruhi keputusan kita, bahkan jika sebenarnya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Itu juga merupakan suatu hambatan ataupun tantangan. Yang selanjutnya adalah emosi dan empati. Terkadang kita terjebak di dalam perasaan emosi kita ataupun empati kita. Terkadang kita merasa empati terhadap individu tertentu, meskipun mungkin tidak selalu dengan keputusan yang lebih luas atau implikasinya seperti itu. Kemudian yang juga dampak panjang. Nah, untuk mengantisipasi dampak panjang dari suatu tindakan ini bisa rumit. Bagaimana keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi masa depan di beberapa tahun yang mungkin kalau kita kebijakan dalam hal yang berhubungan jadi apakah beberapa tahun yang akan datang baik untuk pelestarian sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan zaman. Nah, yang selanjutnya adalah keterbatasan informasi. Memang informasi itu sangat penting ya, karena informasi itu bisa menentukan kualitas keputusan yang kita ambil. Ini bisa menjadi tantangan yang cukup rumit juga, karena jika informasi yang kita terima itu salah, nah itu bisa mempengaruhi ke dalam kebijakan keputusan yang kita ambil. Jadi tantangannya dampak untuk masa depan ya Bu ya, bagaimana nantinya, dan tadi keterbatasan informasi juga ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Nah, dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, saya memiliki beberapa langkah yang cukup membantu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang pertama adalah saya memahami situasi secara mendalam, saya mengidentifikasi nilai-nilai yang berbeda dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang saya ambil. Kemudian saya juga berkonsultasi ataupun berbicara dengan profesi, juga dengan keluarga yang memang memahami hal seperti itu, dengan mentor ataupun orang yang lebih paham, lebih berpengalaman, lebih kompeten gitu, sehingga pendapat orang lain itu dapat membantu saya melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya adalah pertimbangan terhadap prinsip etika. Saya merujuk pada prinsip etika yang saya anut, apakah ada prinsip yang relevan dalam situasi seperti ini. Kemudian saya mempertimbangkan bagaimana keputusan saya ini akan mempengaruhi masa depan, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai saya, nilai-nilai yang tercakup di dalamnya adalah seperti tadi yang saya katakan, kemudian norma yang berlaku di masyarakat, kemudian juga etika sebagai seorang pegawai. Kemudian integritas dan tanggung jawab. Akhirnya saya mengambil keputusan dengan integritas dan bertanggung jawab. Saya berusaha bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya yakini. Terkait dengan jadwal,
saya tidak memiliki jadwal yang khusus untuk menyelesaikan masalah dilematika ini. Setiap situasi itu bagi saya adalah sesuatu yang, dan saya berusaha mengambil waktu yang diperlukan untuk memahami dan mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan. Jadi ketika ada masalah dilema etika, saya mengambil waktu yang cukup untuk bisa mendalami, memahami karakteristik latar belakang, kemudian juga kebutuhan, karakter dan sebagainya, sehingga saya benar-benar paham masalah tersebut, baru kemudian saya mengambil keputusan. Jadi tidak ada jawaban secara khusus. Jadi situasional ya Bu ya. Jadi perlu mengkaji dahulu kasusnya supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Faktor ataupun orang yang membantu tentu saja ada ya. Faktornya adalah, salah satunya adalah konsultasi dengan orang terpercaya. Nah, tentu saja itu menjadi, orang terpercaya itu menjadi orang yang membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, di mana orang tersebut adalah yang paling dekat dengan saya dulu, mungkin orang-orang yang bekerja bersama saya di satuan pendidikan, yang guru-guru dan juga tenaga pendidikan. Itu juga dengan lainnya, misalnya di sekolah, ketika kita sharing, kemudian paguyuban juga, gitu ya, atau mungkin atasan kita yang berada di misalnya sebagai pengawas, sebagai yang memiliki jabatan di dinas pendidikan kabupaten, itu termasuk sebagai orang yang membantu saya mengambil sebuah. Kemudian juga faktor pertimbangan prinsip etika. Saya merujuk pada prinsip etika yang saya anut, seperti prinsip keadilan, kebenaran, menghormati hak asasi manusia. Kemudian juga faktor refleksi yang saya mengambil waktu untuk merenung dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap tindakan. Refleksi mendalam membantu saya memahami situasi dengan lebih baik, lebih jernih, lebih fokus. Kemudian juga pentingnya integritas, itu salah satu faktor ya. Berusaha bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Integritas adalah landasan penting dalam menghadapi dilema. Kemudian juga memahami atau pahami konteks. Ini adalah salah satu faktor juga ketika kita memiliki sebuah situasi yang unik atau yang unik, kita berusaha memahami latar belakangnya, norma-norma yang terkait di dalamnya, nilai-nilai yang ada, kemudian berlaku yang sesuai dengan situasi. Jadi dalam menghadapi dilema etika ini adalah proses yang kompleks dan tidak selalu ada jawaban yang ini benar, ini salah. Yang penting kita berusaha bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan integritas. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan pada dilema etika ini? Ada beberapa pengalaman yang cukup berharga ya bagi saya ketika mengalami dilema etika seperti ini. Di antaranya adalah melatih ketelitian. Hal yang berharga itu jadi ketelitian dalam analisis, ya. Jadi penting untuk memahami situasi mendalam dan menganalisis nilai-nilai serta konsekuensi dari setiap tindakan. Nah, ketelitian dalam analisis itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah hal yang berharga juga adalah ketika kita konsultasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain itu akan membantu kita melihat situasi atau masalah kita dari berbagai sudut pandang. Pendapat orang lain dapat menjadi wawasan yang berharga. Kemudian juga integritas dan nilai. Nah, integritas adalah landasan penting dalam menghadapi dilema etika. Selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki.
Selanjutnya, pengalaman yang lain adalah yang cukup berharga juga, yaitu konteks dan dampak jangka panjang. Memahami konteks dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita adalah kunci dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah refleksi mendalam. Dengan melakukan ini, kita jadi terbiasa mendalami, membantu kita memahami implikasi moral dan etika dari setiap tindakan. Mengambil waktu untuk merenung adalah langkah yang berharga. Jadi apa ya, yang sangat dari proses itu, walaupun mungkin selama waktu itu kita merasa oh ini tantangan berat harus seperti ini, tapi ada hal yang memang hikmah, mungkin ya kalau dari bahasa hikmahnya adalah ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah banyak pengalaman. Jadi dari refleksi mendalam terhadap kasus-kasus itu nanti akan ditemukan hikmahnya yang pengalaman berharga, dan melatih kita juga untuk lebih tepat mengambil keputusan. Terima kasih Bu. Dari hasil wawancara ini kita telah mendapatkan bagaimana kasus tentang dilema etika dan bagaimana Ibu menghadapi kasus tersebut, menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya.